Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi surat, baik surat pribadi maupun surat dinas, melalui 3 tahap. Apa saja 3 tahap itu dan bagaimana pula cara mempraktikkannya? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita ikuti aktivitas pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan isi surat, baik surat pribadi maupun surat dinas, kita pahami dulu tentang beberapa konsep berikut ini. Pengertian surat. Surat adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain. Berdasarkan pihak yang membuat, surat terbagi menjadi 2, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Bahasanya santun atau sopan atau tidak resmi atau tidak baku. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini ditulis atas nama suatu lembaga, baik lembaga pemerintah, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Tentu saja bahasanya adalah bahasa formal, bahasa resmi, atau bahasa yang baku. Unsur surat. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga dibungkus dengan tanda tangan. Sementara unsur surat dinas adalah kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat, dan jangan lupa di dalam surat dinas ada stempel organisasi atau stempel lembaga. Tahap mengidentifikasi dan menyimpulkan isi surat. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama, mengidentifikasi informasi dengan menjawab 5 pertanyaan. Tahap yang kedua, merangkum jawaban atas 5 pertanyaan yang dilaksanakan pada tahap ke-1. Kemudian tahap yang ketiga, menyimpulkan rangkuman menjadi 1 kalimat yang disebut dengan kalimat simpulan. Untuk mempertegas pada tahap yang pertama tadi, di sini dicantumkan daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi informasi surat. Bagaimana? Pertanyaan itu: A. Siapa yang menulis surat? B. Siapa yang menerima surat? C. Apa saja tujuan yang diungkapkan di dalam surat? D. Bagaimanakah urutan menulis surat? Dan E. Bagaimana penggunaan bahasa surat? 5 pertanyaan pokok ini ditujukan untuk mengidentifikasi informasi baik untuk surat pribadi maupun surat dinas.
contoh surat pribadi seperti berikut ini. Silakan dibaca dalam hati. Selanjutnya, kita lihat contoh surat dinas seperti ini. Silakan dibaca dalam hati. Setelah kita memahami konsep yang ada berkaitan dengan surat pribadi maupun surat dinas, khususnya untuk mengidentifikasi informasi dan menyimpulkannya, maka sekarang mari kita praktikkan. Yang pertama adalah praktik untuk surat pribadi. Kita lalui pada tahap yang pertama. Yang diidentifikasi adalah contoh surat pribadi yang ada di depan atau di slide sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Pertanyaan yang kita ajukan, siapa yang menulis surat? Jawabannya adalah Mulyawati, seorang murid. Siapa yang menerima surat? Ibu Linda. Apa saja tujuan yang diungkapkan di dalam surat? Paparan rasa rindu mantan murid terhadap mantan gurunya yang telah pindah sekolah. Bagaimanakah urutan menulis surat? Urutannya, unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat dan tanda tangan. Ini urutan yang tercantum di dalam contoh surat yang kita identifikasi. Bagaimana penggunaan bahasa surat? Karena komunikasi dengan gurunya, penulis menggunakan bahasa yang intim, Ibu Linda yang saya sayang, ini contoh kalimatnya, dan santun atau sopan dengan contoh kalimat, semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ciri yang di bagian depan tadi, bahwa surat pribadi tidak harus menggunakan bahasa yang formal atau bahasa baku, tetapi bersifat pribadi, termasuk di dalamnya adalah intimated style atau ragam intim. Sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, merangkum jawaban dari 5 pertanyaan di atas. Yang dimaksud dengan merangkum di sini adalah menyatukan hasil jawaban dari 5 pertanyaan itu menjadi satu kesatuan paragraf seperti berikut ini. Silakan dibaca di dalam hati. Sesungguhnya, apa yang kita lakukan di tahap yang kedua ini sifatnya hanya memindahkan apa yang ada sebagai hasil dari jawaban 5 pertanyaan pada tahap yang pertama tadi. Kita lanjut pada tahap yang ketiga. Tahap ketiga menyimpulkan rangkuman menjadi satu kalimat. Hasilnya seperti ini. Surat ditulis oleh Mulyawati untuk Ibu Linda, berisi paparan rasa rindu mantan murid terhadap mantan gurunya yang telah pindah sekolah, menggunakan bahasa yang intim dan santun dengan urutan unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat dan tanda tangan. Ini adalah merupakan kalimat simpulan. Sekali lagi, dari beberapa kalimat yang ada di bagian rangkuman atau tahap kedua, kita jadikan satu kalimat saja. Inilah yang disebut dengan kalimat penyimpulan. Selanjutnya, sekarang mari kita melakukan latihan mandiri. Yang dicontohkan tadi adalah mengidentifikasi dan menyimpulkan isi surat pribadi. Nah, sekarang mari
kita berlatih untuk mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi surat dinas yang sudah ada di bagian depan. Untuk latihan mandiri, silakan mengidentifikasi dan menyimpulkan isi surat dinas yang ada dengan menggunakan 3 tahap seperti dicontohkan pada surat pribadi di atas. Jadi sekali lagi, yang diidentifikasi dan disimpulkan adalah surat dinas yang sudah ada dan sudah kita baca pada bagian sebelumnya. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin kepada kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.